Apa DE wis karo liyo, DE wis karo kadang-kadang cinta nggak pakai logika. Nah, kerja buat bayar kuliah. Ininya cuma cari duit. Blak-blakan anjay. Sublihuddin. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya? Alhamdulillah. Kayaknya apa sekarang? Oh, pengangguran sukses ya. Sukses lah bro ya. Bro, sukses. Pengangguran sukses lah. Ini bro, gue ingin tanya lo sebenarnya. Ingin tanya kepada lo. Pernah nggak lo bucin? Bucin, ini baru udah Deket-deket sini aja nggak apa-apa, deket. udah selesai lah ya. Udah selesai masa-masa bucinnya. Sekarang Bucin, pindah ke bisnis lah sekarang. bisnis. Ya, Oh, apa bisnisnya? Bisnis. Oh, bisnis masih belajar. Udah belajar. Ya, Yang lo tahu tentang bucin itu apa? bucin. Biar yang pemirsa di sana juga tahu lo sebenarnya kan banyak yang nggak tahu tentang bucin tapi udah tahu bucin tapi diterusin, itu yang goblok ya. Coba. Menurut saya sih bucin ya nggak pakai otak aja. Gak pakai otak. Iya. Jadi ngadepin perasaan terus. Ya. Nggak pernah izinkan berpikir. Ini kalau menurut gue nih ya, menurut gue pribadi, orang kalau udah bucin kan itu kayak udah diperbudak ya. Ya. Sebenarnya perbudak itu bukan karena cintanya, tapi karena orangnya. Bukan karena cintanya. Bukan karena cintanya, tapi karena orangnya. Sekarang misal lah, si A cowok, si B cewek. Kadang malah justru yang sering bucin itu ceweknya. Dan misal Iya. yang laki-laki itu gimana? Ya laki-laki kayak gini. Ketika laki-laki sudah tahu ceweknya itu bucin, biasanya laki-lakinya akan manfaatin. Iya enggak? Makanya kadang ada kejadian hamil di luar nikah. Ya, itu karena udah sayang banget. Asusila, ya kan? Ada kejadian di mana cewek di apa ya namanya? Kayak setubui lah. Ya, Pacarnya sendiri yang ditubui. Karena apa? Efek bucin itu. terlalu dalam cintanya kayaknya. Ceweknya itu seakan-akan karena suka, cowoknya tahu kalau ceweknya itu suka, ya manfaatin kan? Ya enggak? Ya, kebanyakan sih gitu. Untuk Iya. saya enggak. Kamu enggak? Lu enggak? Tapi ngomong-ngomong nih kan 3 tahun apa ya kita nggak ketemu ya? Ya, 4 tahun nih. 4 tahun malah ya? 2020 sekarang. Terakhir ketemu. Kisaran 2015 awalan. Kalau nggak salah awal-awal aja. Sebenarnya sering ketemu. Cuma enggak kayak gini lah ya. Ya. Minum Jalan. ya minum dulu. Ini bro, ketika lu tahu. Ya sekarang gue tanya, punya cewek enggak? Sekarang Ya. jomblo permanen. Jomblo. Sekarang jomblo. Sekarang tanya, berhak enggak jomblo itu bahagia? Berhak dong. Berhak dong. Guys, bagi kalian yang jomblo gak usah khawatir, dia jomblo aja bahagia, apalagi kalian. Nah sekarang tahu nggak nih, beri tips kepada orang-orang lah tentang gimana sih biar jomblo itu tetap bahagia. Yang pertama itu dirubah fokusnya. Dirubah fokus Ya, dari mindset sendiri. mindset Ya, orang pikir. tersebut ya. Terus Jadi pikirin yang membuat bahagia, kan nggak harus cewek tau. Jadi apapun yang bikin bahagia, pikirin aja, lakuin. tapi kalau bucin, Kalau bucin itu ya harus izinkan berpikir otaknya, jangan menggunakan perasaan terus. nah, kadang-kadang cinta nggak pakai logika. Nah, pakai loh. Nice. Marahin di sini. Kayak gini bro, gini. Nih, sebenarnya kalau kita tarik kesimpulan ya, kalau seandainya kita mempersibukkan diri, kita bikin diri kita itu sibuk, entah itu kerja, entah itu berkarir ke sana atau usaha ke sana, ada nggak waktu untuk pacaran? Kemungkinan
waktu buat cewek lah ya. Nggak ada. Buat cewek. Nggak ada, kan? Itu Susah. Pasti mikirinnya duit. Duit. Karena apa? Udah sibuk ke hal lain. Ya pasti itu. Makanya jika kalian jomblo ingin bahagia, sibukkan diri kalian, ya kan? Yes. Yes, bener banget. Jangan mikirin cita-citanya lu lah. Lo pacaran zaman SMP, zaman SMA pasti putus. Ya nggak pasti putus. Pengalaman ini. Pengalaman. Intinya gitu. Jadi kalau kita ingin jomblo bahagia, ya kita mempersibukkan diri kita sendiri, ya enggak? Ya minimal gitu. Iya, karena apa? Ketika kita sibuk, kita mau kerja, kan nggak ada waktu buat Ngurusin cewek. kecuali kalian cari sensasi. Nah itu beda lagi. Beda Itu lagi. ujungnya duit juga. Duit juga, bukan hasilin duit tapi hamburin duit, ya kan? Ya itu buat orang-orang yang lain lah. Yang penting kita jangan lah ya. Kalau kita bicara tentang bucin lah, ini masih masalah bucin loh. Banyak sekarang masalah di story WA, isinya Facebook. bucin mulu. Story WA pagi siang sore mau bucin terus. Pakai aplikasi snack video, TikTok, Cocofon, apa itu? Kokofon. Isinya apa? DE, wis karo liyo. DE wis karo Lionel. kudu sapa. Anehnya udah tahu bucin diterusin. Pendapatnya gimana? Mungkin itu belum sadar aja nunggu waktu yang sadar aja ya. Kayaknya belum bakalan sadar ketika dia sakit hati. Nah waktu sakit hati paling dalam, nah itu dia titik baliknya. Lu pernah? Pernah udah agak lama sakit hati itu kalau bukan 2015 akhir ya 2016 awal itu ditolak lah ya. Sama Sama cewek. namanya? Oh jangan itu rahasia. Tapi kalau nonton di sini, kalau nonton di sini udah pasti langsung di komen wah ketak gitu, supli ketak. Itu udah rahasia publik gitu lah. Privasi. Tapi ngomong-ngomong masih kadang bucin nggak? Kalau kadang cuma ingat tapi nggak bucin. Ingat Tapi nggak tapi nggak bucin. Nyesel. Ya nggak nyesel juga. Nggak nyesel. Cuma ingat doang. Ya perlu diingat buat kenangan lah. Iya. Pernah gitu juga. Tapi hal-hal yang mungkin kamu bisa lakukan biar gak sampai ke bucin lagi itu apa yang kamu lakukan? Biar kesehariannya itu. Kalau keseharian, kalau saya cenderung ke pola pikir. Pola pikir saya lebih ke karir. Jadi mikir masa depan lah, jangan jangka pendek doang. Jadi lebih ke masa depannya gimana, mau jadi apa gitu ya. Intinya gitulah, jangan biar nggak mikirin kerja, jadi disiplin dari kerja ataupun usaha ataupun hobi gitulah, dan cari duit lah kalau saya Tanpa mikirin wanita itu. ya. Karena gini, ketika lo sukses, wanita pun juga akan deket banyak malah. Bahkan gue belum sukses aja udah banyak loh. Intinya gitu, apa yang terpenting apa ya, pola pikir lah ya. Pola pikir kalau belum diubah, kalian mau bucin terus, bucin ke seseorang yang mungkin itu belum tentu jodoh kalian, itu nggak ada gunanya, ya kan? Bener Ya nggak? gunanya mungkin ada apa, biar dia sibuk aja. Sibuk untuk ngebucin itu nggak ada gunanya. Sibuk untuk ngebucin itu nggak ada pekerjaannya dia gitu. Pekerjaannya itu bucin. Soalnya bucin dapat duit, yang bikin video bucin tenar viral dapat duit Itu perlu itu. Tapi yang nonton dan memviralkan itu yang bucin, ya kan? Iya kan? Yang sering itu yang itu yang bikin video itu laku. Kayak YouTube bikin video laku dapat duit, dapat kiriman video, minta kirim videonya bucin lagi sampai dia tidak diperbaikan gitu. Selamat malam, morning. Masa lalu itulah masa lalu. Zaman lalu. Iya, sekarang udah enggak. Tapi kalau masih enggak ingat itu ketika zaman SMP ini, kita pernah kabur mondok gitu lah. Sudah masih ingat. Itu hampir nggak terlupakan itu Pak. Piagamku masih itu, piagam pondok masih, piagam som Melano tapi itu bukan yang
Pas kabur itu salah satu pondok di Alian. Bandung seru nih. Seru nih malah. Masih ingat kejadiannya? Masih. Tukang ojeknya pun masih ingat buat kabur itu siapa. Tapi itu loh, apa uniknya bedanya usaha sama kerja itu apa? Di dekat ini loh, deket suara biar orang bucin dengar semua. Kalau kerja itu biasanya identik dengan kerja untuk uang, mengejar uang. Tapi kalau usaha nggak mengejar uang, menciptakan aset, dan aset itu yang menghasilkan uang. Jadi nggak ada kerja untuk uang, nggak ngejar uang, malah uang yang sebaliknya mengejar kita. Jadi konsep pikiran orang beda-beda dari tahap bekerja ataupun usaha. Ya, itu jelas beda. Kalau orang pingin kerja di mana, tapi nggak pernah saya dengar ingin usaha itu. Jarang. Ada tapi jarang. Tapi rata-rata setelah lulus kamu harus kerja di yang gaji tinggi gitu lah ya. Munafik lah kayak munafik tinggi. Banyak teman-teman gue di PT-PT favorit, setelah pulang dia nggak jadi apa-apa, dia minder di rumah. Dia ngapain tuh? Jual apa kemarin? Kacang bawang, rasanya diusir lah. Jadi apa ya? Kebanyakan pola pikirnya itu masih salah. Dari SMK disuruh untuk kerja di tempat itu. Ya. Suatu pekerjaan lah ya. Ketika keluar dari sekolah, dia langsung kerja di situ bertahun-tahun. Bahkan karir yang dari SMK hilang gara-gara kerja di situ. Nggak ada waktu untuk berkreasi. Misal mau usaha, kerja di situ sambil usaha itu nggak bisa. Karena kayak kuliah, dia sambil kerjanya buat apa? Bayar kuliah. Lucu. Balik gitu kerja buat bayar kuliah aja biar dapat duit nanti belajar biar dapat duit. Gimana? Kerja buat bayar kuliah. Ininya cuma cari kuliah. Sekarang gini, S1 jurusan komunikasi, ngomong hal yang tentang komunikasi lah, berbicara di depan umum biar nggak percaya diri. Bandingin dengan menjual jamu di pasar Koplang. Jelas kalah. Karena dia udah ada pengalaman di lapangan langsung lapangan, karena nggak pernah praktek. Tergantung prakteknya sering atau enggak kan? Ya, tergantungnya juga enggak. Jarang-jarang biasanya, Bang. Sekarang gini, orang mau ngelakuin hal. Ini saya mau tanya kamu, pendapatmu aja, ketika orang mau disuruh milih kerja atau usaha lah itu ya, atau kuliah, menurutmu? Kalau saya sendiri sih tetap berusaha. Jelas. Alasan? Usaha itu jangka panjang ya, lebih ke jangka panjangnya itu lebih serang, meskipun biasanya awal-awal nggak enak, yang lain udah dapat gaji kita belum. Iya, karena orang Indonesia identik dengan sesuatu yang ingin instan. Semuanya kan? Kayak gini bacanya. Kamu naik ke genteng, ada dua cara. Satu cara instan, lompat dari atas ke bawah. Yang cara kedua itu pelan tapi pasti pakai tangga. Ya. Lebih selamat mana, lebih fix atau lebih tepat sampai di atas itu yang aman apa coba? Ya jelas yang pakai tangga. Ya karena apa? Pelan tapi pasti kan? Ya. Pasti naik kan? Dan sekarang loncat instan belum tentu. Bisa ambruk kan? Iya. Jadi seakan-akan itu orang ini karena mikirnya apa-apa yang instan, makanya ada penipuan penggandaan uang, Kanjeng Dimas, penipuan apa lagi itu, pesugihan, dukunnya dukunnya aja kere. Ingin dapat duit yang benar, ya usaha. Ya memang susah, cuma susah. Saya aja kan susah. Nggak usah aja susah. Susah. Ya. Iya. Nah, lanjut. Kamu di rumah sekarang hobinya usaha juga ya? Ya. Usaha. Yang kamu pernah
kegagalan itu di masa-masa mana coba? Pada saat kamu usaha pasti ada gagal ya. Pasti. Kalau nggak gagal mungkin tersendat atau apa. Kira-kira mana? Kalau saya sih usaha itu dari kecil ya. Pertama itu awal mulanya itu SD kelas berapa sih ya? Itu karena teman-teman itu hobi memancing, saya jualan pancing dan laku. Nah setelah itu saya merambat ke dunia peternakan, ternak ayam. Tapi Ayam. ya pernah ikut adu ayam juga tuh, satu RT itu ngomongin aku semua. Nah, Adu ayam ya. sampai ikut. Nah tapi ternyata saya pikir-pikir adu ayam itu nggak ada untungnya. Untungnya itu malah ayamnya. Jadi saya ternak, terus saya move on, terus ganti lagi ke kambing. Kambing udah gede mati, gagal. Ganti apa? Itik itu waktu itu dicuri, akhirnya udah agak besar ini dicuri. Jadi gagal. Terus ganti lagi ke lele. Pernah lele itu hilang semuanya karena hujan deras, itunya tersumbat pembuangannya, jadi Ribet juga. Ya kan? ya, intinya gitulah kita pengalaman Jadi itu. banyak lah ya. Kadang orang mau usaha itu juga banyak gagalnya. Ya kan? Ya. Semua itu pasti ada kegagalannya. Tapi gini loh. Dulu pengalaman. Saya pernah jualan ikan cupang. Nah, ikan cupang. Dulu ada fotonya. Nih, fotonya. Ntar dipasang di layar. Jualan ikan cupang di pasar malam. Ribut dengan tua pasar malam. Pernah itu. Pernah ribut. Heboh tonton banyak orang. Itu kenapa alasannya? Karena ya itu persaingan. Jadi deket aku ada orang jual baju, Ya. dia nggak suka. Pada saat itu temen aku sama saya pribadi lagi jualan ikan cupang, tapi ramai yang jual karena saya main sulap juga, jadi buat menarik lah ibaratnya. Sampingnya langsung kayak iri, ibaratnya kayak nggak suka lah. Dia bikin suatu rencana, dia beliin anak kecil ikan cupang 2. Dia bayarnya 100.000, besar kan? Terus Saat saya kasih kembaliannya dia nggak mau. Bahkan saya kejar, dia langsung kayak lari cepet. Dia nggak mau loh. ya. Tapi beberapa 5 menit kemudian ada kepala pasar malamnya datang sama ibu-ibunya itu yang tadi ngomel-ngomel nendang bak Tempat cupang itu. tempat cupang itu, marah, kamu jualan nggak benar. Walah, ini ikan cupang 2 harganya 100.000, kamu nggak bener. Dimarahin kayak gitu. Fitnah nomor satu ya. Yang kedua, dia ngadu Aduh siapa itu? ke pasar malamnya kan, kepala pasar malamnya. Jadi kan langsung ribut. Tapi akhirnya itu gimana? Ya, akhirnya ya langsung saya pergi. Kalau saya bertahan di situ itu menurut saya bego. Karena semuanya kayak tertuju ke percaya ke kepala pasar malamnya lah. Aslinya kan, saya Ya. cuma pribadi sih. Ini sebelum saya jadi YouTuber ataupun mau jadi fokus ke sulap loh ya. Jadi kita bisa tahu persaingan di dunia bisnis itu kejam. Ya, Ya itu udah jelas lah. agak jelas. Zaman Persaingan edan gitu di lah. dunia bisnis itu kejam, pancen memang pancen ya. Udah dari dulu memang kejam sebenarnya. Sengit lah ya. Tinggal kita Rasanya. bisa ngontrol enggak. Makanya di sekolah itu enggak pernah diajarin cara menghadapi hal-hal seperti itu. Yang diajari sekolah cuma Yang itu. ya modal, tempat strategis, kamu bikin usaha ini nanti kamu berhasil, kamu harus disiplin, kamu harus jujur, tanggung jawab, pasti berhasil. Saya udah buktiin tapi gagal. Karena apa? Ya nggak mengajarkan tentang hal-hal yang menghadapi seperti itu. Ya misalnya itu ada yang mendobrak tiba-tiba fitnah, ngadepin kebohongan, ditipu lagi. Nggak pernah diajarin kan? Nggak pernah. Yang diajarin cuma hal-hal yang pasti. Hal yang nggak pasti itu nggak diajarin di sekolah. Makanya pada saat saya sampai situ saya tahu, wah ternyata 1 tambah 1 belum tentu 2. Ada yang nipu, ada yang 3, ya kan? Ada itulah bisnis. Itulah bisnis kan makanya. Dan semua itu tinggal tergantung kita yang menghadapinya, ya enggak? Karena sebenarnya gini, kita ambil kesimpulannya aja lah dari obrolan ini ya. Ketika kita mau berkarir, sebenarnya kunci sukses itu tidak ada menurut saya.
Ya. Kunci sukses tidak ada. Disiplin, iya memang disiplin, tapi ketika kita disiplin jangan, tapi tetap aja gagal. Tapi saya tahu kalau kunci kegagalan itu ada, yaitu di saat kita berhenti. Iya. Kita berhenti melakukan sesuatu itu kita pasti gagal. Kalah. Dan kita jika ingin maju terus, kita harus hindari kunci gagal itu. Ya, Hindari. Ada pasti berlalu lah ya. semuanya pasti berlalu jika kita memang mengubahnya ya, ke pola pikir yang baik lah ibaratnya. Nggak ada yang bilang semua akan indah pada waktunya. Iya, tahu kalau memang benar cara mengubahnya. Kalau memang itu aja ya udah, kamu tenang aja, semua akan indah pada waktunya. Itu nggak bakalan. Ya kan? Waktunya kapan itu kayak itu? Sekian dulu lah, ini videonya udah lama. Terima kasih Supri Hudin sudah datang di acara belak-belakan. Semoga ketemu lagi di part 2 atau kapan-kapan ya. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.